Oke, kita memasuki materi kita yang baru di semester 2 ini mengenai zat adiktif dan psikotropika. Ya, kita mau lihat apa pengertian zat adiktif itu dan apa jenis-jenisnya. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologi yang panjang. Jadi zat adiktif ini nanti mempengaruhi fisik. Ya, fisik itu wujud kita. Ya, kemudian psikologi itu kejiwaan kita. Jadi zat adiktif ini apabila dipakai dapat menimbulkan ketergantungan buat jiwa dan raga kita. Ya. Atau dengan kata lain juga, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Ya, adiksi itu artinya ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jadi sebenarnya zat adiktif ini ya positifnya ada, tetapi negatifnya ada juga. Zat adiktif ini positifnya itu banyak digunakan dalam bidang kedokteran dalam pengobatan, tetapi banyak disalahgunakan. Ya, karena apa? Karena dia nanti menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Jadi zat adiktif itu berasal dari kata adiksi, menyebabkan ketergantungan. Ya, kita lihat jenis-jenisnya. Jenis yang pertama, zat adiktif itu ada namanya stimulan. Ya, stimulan. Cara kerja stimulan ini seperti apa? Dia nanti merangsang sistem saraf. Ya, dapat merangsang sistem saraf. Contohnya ini nanti ada amfetamin. Ya, contoh amfetamin itu seperti ekstasi, sabu, kokain, dan kafein. Apa akibatnya? Ya, akibatnya apabila kita konsumsi ini, akibatnya ini memberikan pengaruh pada percepatan denyut jantung, peningkatan gula darah, merasa energi menjadi berlebihan sehingga mampu beraktivitas semalaman suntuk. Jadi kalau dia sudah menggunakan stimulan ini seperti sabu-sabu, ekstasi ini dapat katanya membuat seseorang itu mampu beraktivitas semalaman tanpa istirahat. Ya, itu efek daripada atau akibat daripada penggunaan jenis stimulan. Jenis yang kedua ada namanya depresan. Ya, depresan. Ini cara kerjanya memperlambat kerja sistem saraf. Contohnya heroin, morfin, barbiturat atau pil tidur, alkohol, metadon. Apa akibat yang ditimbulkan apabila kita konsumsi ini? Memberikan pengaruh pada penurunan tingkat kesadaran, merasa ngantuk, mengurangi stres dan kecemasan katanya. Sehingga orang yang stres dan sering cemas berlebihan, katanya kalau dia memakan ini, mengkonsumsi depresan ini yang contohnya heroin, morfin, alkohol, metadon, dan barbiturat ini, katanya tenang, pikirannya bisa tenang. Tapi ingat, semua zat adiktif itu menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau sudah dikonsumsi ini, besok-besok dia cari lagi. Jadi jangan coba-coba ya. Nah, jenis yang ketiga, halusinogen. Cara kerjanya menimbulkan halusinasi. Halusinasi itu hayalan. Ya, nanti dia berhayal-hayal. Kalau sudah dikonsumsinya ini, dia bisa berhayal. Contoh LSD,
ganja atau marijuana. Akibatnya ketidaknormalan jiwa dan kesalahpahaman terhadap lingkungan yang diciptakan. Ya, jadi nanti dia kesalahpahaman terhadap lingkungan, dia bisa cuek dengan lingkungannya kalau dia mengkonsumsi jenis halusinogen ini. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya tadi. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang kebanyakan berasal dari tanaman. Ya, ini narkotika banyak berasal dari tanaman, walaupun pada saat modern ini, pada saat sekarang, narkotika sudah banyak dibuat dari sintetik ya, dari pembuatan zat kimia. Namun pada umumnya dia sebenarnya berasal dari tanaman. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Ya, contohnya ini ada ganja, kokain, dan opium. Nah, inilah dia tumbuhan penghasil narkotika itu. Ganja, ya, nama latinnya Cannabis sativa. Seperti kita lihat di gambar ya. Kokain, Erythrocilum coca, itu dia tumbuhannya, seperti itu bentuknya, cantik ya, seperti bunga. Opium juga bagus, cantik seperti bunga. Nama latinnya Papaver somniferum. Nah, kemudian ada lagi tadi ganja. Ganja, jadi kamu jangan coba-coba konsumsi atau memakai ini ya, karena nanti menyebabkan ketergantungan. Hati-hati, nanti jiwa dan ragamu bisa rusak. Tanda-tanda penyalahgunaannya, dia nanti tampak kelihatan gembira dan tertawa tanpa sebab. Ya, kemudian bawaannya santai aja. Lama-kelamaan dia akan menjadi lemah, banyak bicara sendiri, pengendalian diri menurun, susah tidur, mata merah, dan tidak tahan terhadap cahaya. Ya, jadi jangan coba-coba memakai ini, nanti bisa berefek seperti yang kita bahas pada materi ini. Bisa berefek, ganja itu bisa berefek gembira dan tertawa tanpa sebab. Ya, lama-lama nanti akan menyebabkan gangguan jiwa kan kalau seperti ini. Nah, kemudian kokain. Kokain ini sebenarnya kokain digunakan sebagai anestetik atau pembius. Ya, misalnya kalau orang melakukan operasi, ini sangat bagus digunakan untuk membius. Tapi sayang banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Ya, nanti dia efeknya merangsang jaringan otak. Jadi nanti lama-kelamaan kalau dikonsumsi secara berlebihan, ini otak kita akan bisa rusak. Ya, penyalahgunaannya nanti suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh, maksudnya gembiranya keterlaluan, gelisah, denyut jantung bertambah, mual, muntah. Kemudian contoh yang lain tadi opium, dikenal dengan sebutan candu, morfin, heroin, atau putau. Ya, tujuan pemakaiannya ini kalau dalam bidang kedokteran sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri. Tetapi disalahgunakan lagi ya dengan dosis yang berlebihan. Maka akibat penyalahgunaannya rasa sering ngantuk, perasaan gembira berlebihan, bicara sendiri, cenderung melakukan kerusuhan, merasakan napas berat, ukuran pupil mata mengecil, dan sulit berpikir. Ya. Nah, itulah dia tadi jenis-jenis daripada zat adiktif. Ya, kita sudah pelajari ini dan kita lihat apa efek-efeknya. Ingat, zat adiktif itu dapat merusak jiwa dan raga kita. Jadi jangan sekali-sekali kamu gunakan. Ini dapat menyebabkan ketergantungan. Apabila kau sudah coba-coba, maka nanti kau akan terus mencoba dan akhirnya bisa melumpuhkan jiwa dan ragamu. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Minggu depan kita akan bertemu di
zat psikotropika.